Berikut merupakan definisi dari Flutter. Flutter yang merupakan sebuah teknologi open source yang diciptakan oleh Google dan dirilis pada bulan Mei tahun 2017 untuk membuat aplikasi yang berbasis seluler, desktop, dan web dengan satu basis kode. Singkatnya, kita dapat menggunakan satu bahasa pemrograman yaitu Dart dan satu basis kode untuk membuat dua aplikasi berbeda untuk iOS dan Android. Flutter ini memiliki komponen penting yaitu Software Development Kit atau SDK dan juga Framework User Interface. SDK di sini merupakan sekumpulan tools yang fungsinya ketika akan membuat suatu aplikasi ini dapat dijalankan di berbagai platform. Sedangkan Framework UI merupakan komponen user interface yang terdiri dari teks, tombol navigasi, dan yang lainnya yang dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Kelebihan dari Flutter yang pertama, penulisan kode yang lebih cepat. Salah satu kelebihan utamanya adalah penulisan kode yang lebih cepat, sehingga hal ini dapat membantu meringankan pekerjaan para developer. Flutter ini memiliki kelebihan hot reload, yaitu dapat membuat perubahan pada kode yang dapat dilihat langsung di aplikasi. Dalam hal ini akan menjadi hal yang memudahkan bagi seorang developer yang ingin menambahkan beberapa fitur atau ingin memperbaiki error yang dapat mengubah kode dan bisa langsung melihat hasilnya pada aplikasi. Kelebihan yang kedua yaitu satu kode untuk dua platform sekaligus. Seperti yang dijelaskan di atas, Flutter ini adalah teknologi yang bermanfaat untuk membuat aplikasi antar platform hanya dengan satu basis kode saja. Hal ini akan sangat membantu para mobile developer untuk mengerjakan tugasnya. Pasalnya, hanya dengan satu basis kode saja maka dapat menghasilkan aplikasi Android dan iOS sekaligus. Flutter ini tidak bergantung pada platform karena telah memiliki widget dan desainnya sendiri. Itu berarti akan ada aplikasi yang sama di dua platform tersebut. Kelebihan Flutter yang ketiga yaitu tampilan desain yang sangat bagus. Kelebihan yang ketiga ini memberikan kemudahan untuk membuat tampilan desain aplikasi menjadi lebih menarik dan juga menyediakan widget yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari tampilan aplikasi yang akan dibuat nanti. Yang keempat, mudah dipelajari dan digunakan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart, yang berarti bahasa pemrograman Dart ini memiliki kelebihan yaitu mudah dipelajari dan digunakan. Dart itu sendiri merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek yang memiliki sintaks cukup mirip dengan Java atau C++, sehingga mudah dipelajari oleh para pemula. Selain itu, Flutter dapat menyederhanakan proses pengembangan aplikasi dikarenakan tidak memerlukan banyak kode sehingga lebih mudah digunakan. Selanjutnya ada kekurangan dari Flutter. Yang pertama, ukuran file yang besar. Ukuran file juga menjadi salah satu tantangan dari aplikasi yang akan dikembangkan dengan Flutter ini. Pasalnya ukuran file aplikasi yang cenderung besar jika dibandingkan dengan aplikasi yang dikembangkan dengan Java atau Kotlin. Yang kedua, library masih belum terlalu lengkap. Kekurangan selanjutnya dari sisi library yang masih belum terlalu lengkap jika dibandingkan dengan native development. Flutter ini memang bisa disebut masih baru sehingga tidak semua fungsi yang dibutuhkan oleh developer bisa ditemukan di dalam library. Kekurangan Flutter yang ketiga yaitu komunitas yang masih berkembang. Flutter ini bisa dibilang masih cukup baru sehingga komunitasnya pun masih berkembang. Hal tersebut tentunya kurang menguntungkan jika kamu ingin bertanya-tanya seputar Flutter. Baik bertanya tentang research atau mencari mentor untuk belajar tentunya cukup sulit karena orang yang mempelajarinya pun masih cukup minim. Pengalaman menggunakan Flutter. Mencoba belajar sesuatu yang baru memang menjadi tantangan yang sulit dan gak mudah, apalagi teruntuk seorang pemula yang bisa dibilang
belum terlalu mahir dalam dunia pemrograman, pasti ketika ingin membuat suatu program aplikasi dengan bahasa pemrograman yang baru, dengan source code yang berbeda dari yang dipelajari sebelumnya, pasti akan merasa kesulitan ketika dihadapi oleh suatu kesalahan dalam proses pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahira Cantika Klaunisa, NPM 1941-1005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kelompok kami buat, yaitu aplikasi Toko Kue Cookies. Nah, di sini merupakan source code dari aplikasi kami. Di sini ada untuk menu tambah produk, untuk melihat detail produk, ada tampilan home atau dashboardnya juga, kemudian ada sistem login register, terus ada untuk melihat produknya juga ada menunya. Kemudian untuk database-nya kami menggunakan MongoDB. Langsung saja untuk penjelasan mengenai tata cara penggunaan aplikasinya. Sebelum di-run ini, karena saya menggunakan emulator yang menggunakan handphone, jadi handphonenya dihubungkan dulu menggunakan USB. Nah, ini handphonenya sudah terhubung, udah bisa digunakan sebagai emulator. Langsung saja di-run. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah aplikasinya terbuka, maka tampilan awalnya itu tampilan login ya, masuk. Tapi karena ini misalnya kita belum punya akun, kita registrasi dulu, kita daftar dulu. Di dalam daftar ini, registrasi ini, kita masukkan email kita. Kemudian masukkan juga passwordnya. Terus nomor handphone. Dan masukkan juga nama kita. Kemudian klik daftar. Nah, berhasil registrasi keterangannya. Setelah itu, baru kita login menggunakan akun yang sudah diregistrasi tadi. Kita klik masuk, berhasil login. Setelah berhasil login, maka tampilannya ini adalah tampilan dashboard atau home-nya, menu utamanya. Nah, di dalam ini terdapat menu-menu seperti tambah produk, terus produk cookies, profile, dan untuk tombol untuk keluar atau logoutnya. Kita ke tambah produk dulu. Di menu tambah produk ini kita bisa menambahkan produk baru dari cookies ini. Kemudian klik simpan, maka kita berhasil menambahkan data dari produk cookies ini. Nah, untuk melihat tampilan produk yang sudah ditambahkan, kita klik produk cookies. Nah, ini yang sudah kita tambahkan tadi barusan. Kemudian di dalam produk cookies ini bila kita klik, ini akan menampilkan detail dari produk cookies kita. Kemudian kita bisa mendelete atau mengupdate produk. Di sini saya akan mengupdate produk cookies ini. Baru klik update produk. Berhasil update data.
Nah, ini yang berhasil kita update tadi. Nah, sekarang kita coba hapus data ini. Kita klik delete produk, maka berhasil menghapus produk. Nah, hilangkan yang tadi kan. Nah, kemudian kalau kita klik profile, maka akan menampilkan profil akun yang login di aplikasi ini. Kemudian untuk logout-nya kita klik keluar. Nah, demikianlah tata cara dan langkah-langkah dari penggunaan aplikasi kami, cara penggunaan menu-menunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.